Nona, sampai di kampus. Ayo, antar adik baru pulang. Teman, makanannya di-scan dulu. Halo? Ayah, aku lagi kerja paruh waktu di kantin. Ada apa? Paruh waktu apa? Anakku ayahmu sudah kaya. Kuberi ibu tiri terkaya putri kedua. Ibu tiri sedang jalan ke sana. Saat bertemu, jaga hubungan dengan Kak Fitri. Aku putus dulu. Ibu tiri terkaya? Kak Fitri? Ayah, kamu mabuk ya? Ayah! Ini nggak bisa diandalkan. Kalau dia memang hebat, bisa cari ibu tiri terkaya. Mana perlu aku kerja paruh waktu untuk kuliah. Rizky, Vira, kamu datang. ada apa? Besok kan ulang tahunmu. Aku khusus siapkan hadiah ulang tahun. Jam ini khusus untukmu. Aku menabung setengah tahun untuk belikanmu. Ini untukmu. Jam merek aneh ini. Kasihan Vira dapat hadiah begini. Vira, Rolex ini harga 80 juta. Pilih saja, kalau pilih jam ini, bisa ikut aku. Terima kasih Ketua Aditya. Biar ku bantu pakai. Terima kasih Ketua Aditya. Rizky, jangan ganggu aku lagi. Aku takut Ketua Aditya salah paham. Vira, aku ngejar kamu 3 tahun. Cuma karena jam jelek ini. Kamu pilih Aditya. Rizky, miskin tetap miskin. Aku kasih Vira hidup yang dia mau. Kau cuma punya ayah yang cuma nyetir. Apalagi? Ada, aku. Wah, itu Bu Fitri. Bu Fitri dibayar miliaran tahunnya sebagai mentor senior. Jarang sekali muncul. Kenapa dia di sini? Kok dia ke arah Rizky? Apa dicari Rizky? Adik ayahmu baru saja telepon kamu kan? Aku Kak Fitri, kakakmu. Kalender ini harganya 700 juta hadiah sambutan Kak Fitri. Jangan anggap murah, Kak Fitri berikan lagi nanti. Kak Fitri? Kak Fitri? Mentor senior? Cantik di kampus? Ternyata kakak Rizky. Bu Fitri, tadi Bapak bilang Bapak kakaknya. Benar. Ada masalah? Kalian berdua suka orang kaya, menindas teman. Seperti mahasiswa, Kami salah, Bu Fitri. jangan ulangi. Ayo pergi. Wah, Bu Fitri cantik. Ternyata bela aku. Apa dia Kak Fitri yang Bapak bilang? Rizky yang tadi terjadi, aku lihat semua. Jangan sedih, jangan buat cewek materialis. Tenang saja. Aku sudah tahu sifatnya. Tak akan sedih lagi. Baguslah, nanti Kak Fitri carikan pacar. Ayo pulang dulu, semua menunggumu di rumah. Oh, Wah. Rizky, duduk. Rizky, duduk. ini Bu Santoso kan? Rizky, akhirnya ketemu juga. Kartu ini ada 100 juta. Ini hadiah Bu Santoso buatmu. Bu, uang ini aku tak bisa terima. Ya sudah, terimalah. Kita sekarang satu keluarga. Benar, nanti kita satu keluarga. Ayo Rizky, ini tanda kasih Bu Santoso. Terimalah. Cinta ibu besar ini keterlaluan. Satu keluarga? Siapa yang satu keluarga? Oh Rizky, ini Kak Putri. Kakakmu juga direktur kampusmu. Kak Luna dan Kak Sinta masih di kampus. Nanti pulang. Ayah, ini apa? Selain Kak Fitri, 3 kakakmu soal aku dan Bu Santoso yang nikah sangat keberatan. Barusan juga ribut, tak cerai mau lompat. Kok tega sih? Salah. Halo Kak Putri. Baru datang, sudah niat harta kami. Jangan panggil aku kakakmu. Putri, Rizky baru datang. Jangan bicara sembarangan. Ibu, aku tak asal bicara. Dia sopir taksi. Mana mungkin bertemu orang terkaya di kota Surya. Ayah dan anaknya jelas-jelas mau ambil harta kami. Sudah, soal aku dan Pak Pratama, kita yang putuskan. Jangan sebut lagi. Aku dan Pak Pratama masak, kalian jaga Rizky baik-baik. Rizky, kamu sama 2 kakakmu obrol-obrol ya. Ayo, kita masak. Wah,
orang kaya sungguh susah diajak. Seandainya aku juga orang kaya. Putih sekali. Aku bisa lihat ke dalam. Aku bisa tembus pandang. Kak Putri dan Kak Fitri tak cuma cantik, badannya pun sangat sempurna. Hahaha. Lihat apa? Aku tak cuma bisa tembus pandang, tapi juga bisa melihat masa depan. Hebat! Dengan kekuatan ini, aku bisa sendiri jadi orang kaya. Takkan lagi dibawakan kakak. Rizky, lepasin! Rizky, kamu kenapa? Tak apa-apa. Aku tak apa. Kak Putri, aku tak sengaja. Maaf. Kau tak berani. Kali ini kulewatkan ke pokoknya. Kartu ini ada 3 miliar. Asal kau cegah ayahmu dan ibumu, uang di sini semua milikmu. Kak Putri, jangan terlalu polos. Jangan ikut campur. Rizky, terima uangnya. Nanti kau harus turuti perintahku. Kak Putri, hubungan ayah dan ibumu tak usah kuintervensi. Berapapun uangmu, tak bisa kubantu. Uangnya kurang. 3 miliar ini uang muka. Kalau berhasil, aku kasih 3 miliar lagi. Hari ini, Universitas Surya, gedung baru terbakar. 13 orang terluka. Universitas Surya, Ketua Dewan Putri, sebagai pejabat utama, diputuskan karena kelalaian. Kebakaran? Kak Putri, tunggu! Kak, tunggu dulu. Siang ini, gedung baru sekolah akan kebakaran. Saat ke sekolah, jaga diri baik-baik. Kebakaran? Rizky, kamu ngomong apa sih? Aku bicara jujur. Kalau kebakaran terjadi, kau yang bertanggung jawab, kau bisa dipecat sekolah. Tolong percaya padaku. Kau pikir aku seperti ibu? Bisa ditipu kalian berdua. Cepat pergi dari rumahku. Jangan paksa aku usir kau. Rizky, Kak Putri cuma marah. Jangan anggap serius. Kak Fitri, aku tahu batasnya. Baguslah. Kau bilang sekolah bakal kebakaran. Beneran? Sulit aku jelaskan. Tapi Kak Fitri, aku janji. Aku bicara jujur. Oke, nanti aku coba ajak Kak Putri. Tak apa. Aku akan buktikan mereka salah menilaimu. Kak Fitri percaya, kau pasti bisa. Oh ya, soal kamu dan Vira, ibu sudah tahu. Ibu suruh aku adakan reuni sekolah, biar kamu bisa temukan pacar yang cocok. Reuni sekolah? Buat cari pacar? Ibu tiri ini terlalu baik padaku. Benar, ini kunci mobilnya. Ibu suruh aku kasih ke kamu. Wah, ini mobil sport biru. Harusnya 10 miliar kan? Kalian terlalu mahal, tak bisa aku terima. Ambil saja. Kau tak mau dengar, Kak Fitri? Besok, kendarai mobil ini ke sekolah. Aku mau semua tahu adikku Rizky tak kalah dari siapapun. Kak Fitri, senang ada kamu. Ibu Putri datang. Selamat datang. Sudah sebulan. Proyek renovasi gedung kenapa lambat sekali? Ini... Beri kami waktu setengah bulan lagi. Aku jamin selesai tepat waktu. Selain itu, keamanan harus diutamakan. Tenang saja. Yang paling aku perhatikan itu keamanan. Jamin tak ada masalah. Itu... apa itu? Ini... harusnya asap saja. Aku cek sekarang. Siang ini, gedung baru sekolah akan kebakaran. Saat ke sekolah, jaga diri baik-baik. Salah, itu kebakaran. Cepat, evakuasi orang, cepat. Baik. Cepat. Gimana? Ada yang terluka? Enggak, tapi Ibu Putri, kamu benar-benar hebat. Trafo di atas terbakar. Kalau tak ibu peringatkan, hari ini pasti bencana. Tak sangka Rizky bicara jujur. Jadi dulu aku salah menuduh dia. Bu Putri, aku kerja dulu. Silakan. Rizky di mana? Hari ini ada reuni sekolah.
sekolah. Dia pasti sudah di sekolah. Kenapa tiba-tiba tanya dia? Sudah berubah pandanganmu? Dulu aku salah paham. Aku cari dia sekarang. Wah, mobil sport biru. Di sekolah kayak gini, tempat terpencil. Ternyata ada mobil mewah begini. Itu yang harga ratusan juta, varian teratasnya. Tak sangka sekolah kita ternyata penuh orang hebat. Cepat foto dulu, post ke medsos. Memang pantas, ratusan juta mobil mewah keren banget. Entah orang kaya mana yang datang cari cewek. Kayaknya malam ini ada cewek cantik yang tersiksa. Kak Fitri benar. Kalau sudah kaya, semua akan hormati. Pak Rizky, apa kamu dengar ada mobil mewah di sini? Jadi datang ke sini. Haha, benar juga. Mobil ini memang keren. Tapi seumur hidup kayaknya tak akan bisa pakai. Rizky, akhirnya aku temukan kamu. Vira, kenapa kamu cari aku? Rizky, maaf. Aku tahu aku salah. Sejak aku pilih Aditya itu, aku menyesal. Semuanya salahku. Ayo kita balikan ya. Kita balikan saja ya. Vira, dulu kau tinggalkan demi uang. Saat tahu aku kaya, ingin kembali ke masa lalu. Kau anggap aku orang yang mudah diatur? Vira, dulu kau tinggalkan Rizky. Pindah ke Aditya. Sekarang kau kembali, minta balikan. Kau pasti tahu Rizky kaya, makanya menyesal. Aku benar-benar salah, Rizky. Aku cuma salah. Yang semua wanita pasti pernah salah. Maafkan aku kali ini, boleh ya? Kalau kau maafkan aku mau jadi pacarmu. Aku maafkan. Serius? Serius. Tapi Vira, aku harus ke kantin, kerja part-time. Ayo ikut aku kerja. Part-time? Keluargamu kan kaya. Bu Fitri pun antar kau sendiri. Kenapa masih kerja part-time? Kau salah paham. Vira, Bu Fitri kemarin cuma lewat. Dia cuma menolongku. Aku dan Bu Fitri tak ada hubungan. Tak ada hubungan? Itu... Kurasa kita cepat sekali berkembang. Biar aku pikirkan dulu. Vira, bukannya kau sudah setuju jadi pacarku? Jangan-jangan kau seperti yang mereka bilang, cuma demi uangku. Demi uang? Kau mahasiswa miskin. Uangmu ada berapa? Ketua Aditya datang. Vira, Rizky apa-apakan kau? Bilang saja, biar aku bela. Rizky, sejak aku menolaknya, dia tak puas. Dia datang ke kampus Vira, siapa yang ajarkan? Kau belitkan fakta. Kau tak tahu siapa yang ganggu. Siapa yang ganggu siapa? Masih perlu ditanya. Menurut kalian? Pasti Rizky yang ganggu Kak Vira. Siapa tak tahu? Rizky cuma pelacur Kak Vira. Gagal jadi tak rela. Makanya dia balik ganggu Kak Vira lagi. Dasar pelacur! Kamu pikir Kak Vira bicara sama kamu? Itu suka sama kamu? Lihat dulu, cocok nggak? Jangan asal ngomong. Tadi Vira yang minta balikan ke Rizky. Malah salahkan dia. Vira minta balikan ke Rizky. Dia punya uang berapa? Kenapa Vira minta balikan? Hari ini kalian akan lihat sendiri orang seperti apa yang pantas buat Vira. Ayo Vira, naiklah. Ini mobil baru saya. Kamu yang pertama duduk di sebelah saya. Terima kasih, Ketua Aditya. Memang pantas Ketua Aditya. Mobil 1 miliar ini please-pele saja. Ketua Aditya memang hebat. Cuma orang seperti dia yang pantas buat gadis cantik. Tak seperti orang lain yang tak punya uang malah mau ngejar cewek. Benar-benar mimpi. Rizky, jangan lihat mobil sport biru itu. Aku pun tak mampu belinya. Kamu, jangan harap. Sebaiknya pulang saja. Kerja cari uang. Aku lagi mau pergi kok. Rizky, mobil ini milikmu. Benar. Wah, Pak Rizky, benar-benar diam-diam kaya. Aku masih iri padamu. Ternyata mobil ini milikmu. Kak, kalau kamu kaya, jangan lupa aku ya. Tenang, kalau aku makan daging, pasti kasih tulang buat kamu. Mana mungkin? Mobil mewah 10 miliar. Aku pun tak mampu beli. Mana mungkin milikmu, Rizky? Kau tak mampu beli, tak berarti orang lain juga. Ketua Aditya, jangan terlalu sombong. Meski kau bilang begitu, mobil ini tak mungkin milikmu.
Pasti kamu sewa. Demi dapatkan Vira. Ternyata begitu. Dulu Rizky masih kerja part-time di kantin sekolah. Kok tiba-tiba bisa beli mobil sport biru? Ternyata sewa buat pamer. Rizky, mobil sewaan juga kamu pamer. Kamu sungguh lancang. Rizky, aku tahu kau masih cinta aku. Tapi jangan sewa mobil buat bohong. Perbuatanmu malah bikin aku benci kau. Kalian, jangan merendahkan orang. Katakan mobil Rizky sewa. Ada buktinya. Sudahlah, tak bisa bangunkan orang yang pura-pura tidur. Reuni hampir dimulai. Ayo pergi. Tunggu dulu. Kau mau apa? Kalau kamu bilang mobil ini bukan sewa, tunjukkan buktinya. Jangan sampai semua benci kamu. Betul, benar. Kalau tak ada bukti, mobil ini pasti kamu sewa buat bohong. Cih, dia tak punya bukti. Siapa bilang Rizky tak punya bukti? Kami saksinya. Siapa bilang Rizky tak punya bukti? Kami saksinya. Bu Fitri, Direktur Putri, kenapa kesini? Kalau tak datang, mana tahu kau tindas adikku. Pak Rizky, ternyata ketua dewan si cantik itu ternyata kakakmu. Kak Putri. Kak Putri, itu mobil sport biru ini. Aku kuberikan ke Rizky. Ada masalah? Mobil sport biru ini, Bu Fitri, kuberikan ke Rizky. Wah, Pak Rizky, guru cantik beri kamu mobil sport 10 miliar. Tak berani kubayangkan. Salah, Bu Fitri. Kau jelas bukan kakaknya Rizky. Kenapa beri dia mobil? Benar, Bu Fitri. Aku paham kau membela Rizky. Tapi sebagai guru, menipu muridmu tak baik. Rizky itu adikku. Haruskah aku menipu kalian? Rizky, kau bilang lain tadi. Kau bilang Bu Fitri berniat menolongmu, tak ada hubungan. Ku bilang begitu karena mau mengujimu. Sayang kau tak lulus ujian. Ujian? Vira, aku tahu kau suka biru. Jadi aku belikan mobil sport biru ini. Mau kasih kejutan, tapi sekarang tak berguna. Sangat disayangkan. Rizky, aku bukan. Aku enggak, percayalah. Maaf, aku nggak percaya. Jauhi mobilku. Takut kamu terluka. Kak Putri, Kak Fitri, ayo pergi. Pak Rizky, kamu ikut kakak-kakakmu ke ruang reuni dulu. Aku tunggu Dimas. Nanti kita ke sana bareng. Oke. Kak Putri, Kak Fitri, kalian di mana? Aku nggak ikut. Soal kebakaran sekolah hari ini belum selesai aku urus. Aku harus ke lokasi kebakaran. Benar, aku salah paham. Gedung sekolah terbakar. Berkat peringatanmu, tak ada yang terluka. Rizky, terima kasih. Kau sangat membantu aku. Kak Putri sungguh, yang penting aman. Sudah kuduga, Rizky bukan seperti yang Kak Putri pikirkan. Sekarang, Kak Putri bisa terima Rizky kan? Buat dapat persetujuanku, masih belum cukup. Lagian, meski aku tak larangmu tinggal di rumah kami, Kak Luna dan Kak Sinta juga nggak setuju sama kalian. Kecuali kau buktikan, kau pantas untuk kami. Kalau begitu, Kak Putri, aku janji buktikan dengan prestasiku. Aku bisa lihat dan prediksi masa depan. Kalau pakai dengan benar, menaklukkan kakak-kakakku itu sangat mudah. Aku ingin melihat hari itu. Aku pergi dulu. Rizky, aku ada urusan. Reuni sudah siap, kau pergi dulu. Terima kasih Kak Fitri. Sampai jumpa Kak Fitri. Keluarga Rizky memang kaya. Oh ya, dia bilang mobil itu buatku. Dia pasti masih cinta aku. Aku pasti masih punya peluang. Wah, mewah sekali. Pasti mahal banget ya. Bu Santoso memang murah hati. Wah, akhirnya Pak Rizky datang. Dasar Pak Rizky, aku sudah tahu soal kamu. Keluargamu kaya raya. Masih suka pinjam pasta gigi. Hari ini kamu harus traktir kita di sini. Baiklah, lepaskan aku dulu. Yani? Wow, Yani cantik juga datang ke reuni. Wajahnya lebih cantik dari artis. Pak Rizky suka dia? Suka, kejar saja. Sekarang kita tak kalah dari siapa pun. Walau Pak Rizky sekarang kaya, tapi Yani bukan anak orang kaya yang bisa kamu dapatkan. Ku dengar dia dari keluarga Surya, Jakarta. Keluarga elit. Kita ini cukup bayangkan saja. Kecelakaan! Baru bisa prediksi masa depan, langsung lihat Yani kecelakaan mobil.
Yani ini sial banget. Pak Rizky, kamu mikir apa? Gak apa-apa. Pak Rizky mau ngejar Yani? Yani, yang aku bilang ini harus kau dengar. Nanti saat pulang, kamu akan kecelakaan. Harus hati-hati. Apa? Kutuk Yani kecelakaan? Bro, cara ngejar cewekmu aneh banget. Yani, aku serius. Harus percaya aku. Kalau enggak, bakal celaka. Makasih udah ingatkan. Tapi cara ngejarmu yang ketinggalan zaman ini nggak bisa buat aku tertarik. Jangan pergi. Aku serius. Saat luar, hati-hati. Tenang Pak Rizky, jangan khawatir. Cuma Yani cantik. Kalau mau, ungkap identitasmu. 10 Yani cantik akan mendekatmu. Kamu berlebihan. Aku nggak kenal dia. Oh ya, aku mau tanya sesuatu. Kau suatu hari nggak bisa lihat Yani cantik lagi. Apa kalian merasa sayang? Hilang satu Yani. Cantik yang cantik pasti sayang. Betul juga. Wajah cantik begini langsung hilang. Sayang sekali. Pak Rizky mau kemana? Selamatkan orang. Tempat yang diprediksi di sini. Mana ya nih? Akhirnya ketemu juga. Awas! Kamu? Yani cantik. Bisa bangun dulu. Kamu hampir ngebikin aku mati. Maaf ya, kamu nggak apa-apa. Aku nggak apa-apa. Kamu? Berkatmu, persis yang kamu bilang. Aku benar-benar kecelakaan. Untung kamu ada. Sudah ku bilang harus hati-hati. Sekarang percaya. Aku yang salah, maaf ya. Tapi kok kamu bisa tahu aku bakal kecelakaan? Itu rahasia. Pak Rizky akhirnya nyusul. Kamu cepat sekali. Pak Rizky baru sebentar sudah bisa dekat sama Yani cantik. Hebat juga kamu. Apa sih? Dengan Pak Rizky, Yani cantik pasti bisa diculik. Nggak ada hubungannya. Kalian laki apa? Kita sekarang mau makan. Kita pamit dulu. Sampai jumpa. Tunggu dulu. Yani, ada apa lagi? Jangan panggil teman. Namaku Yani. Panggil saja namaku. Kalian mau makan kan? Ini kartu hitam hotelku. Makan di sini saja. Anggap saja terima kasih atas pertolonganmu. Wah, Hotel Nirwana. Apa ini? Kartu hitam Hotel Nirwana? Hotel Nirwana? Itu satu-satunya hotel 8 bintang di sini. Ku dengar paket termurahnya pun ratusan juta. Tapi dengan kartu ini bisa belanja sesukamu. Berapa nilainya? Kalian terlalu berarti. Aku tak bisa terima. Dibandingkan pertolonganmu, ini tak seberapa. Kalau tak terima, aku tak tahu cara balas budimu. Buat aku saja, terimalah. Baiklah, terima kasih. Kita jumpa nanti. Jumpa. Wah, tempatnya mewah sekali. Pak Rizky memang hebat. Cuma segitu saja sudah dapat kartu hitam Hotel Nirwana. Kak, nanti ikut kamu pasti bisa makan. Ayo, makan dulu. Coba rasakan rasanya. Hey yo! Vira. Paket Hotel Nirwana ini susah payah aku dapatkan. Aditya dan Vira, kita harus nikmati ini. Rizky? Aditya dan Vira ternyata bertemu juga. Kak Rizky, kita masih makan di sini. Makan saja. Kita punya kartu hitam. Kenapa nggak makan di sini? Rizky? Rizky, kenapa di sini? Ada masalah kalau aku di sini. Ada masalah, tentu ada masalah. Satunya, hotel 8 bintang orang kayamu pantas masuk. Jangan salah paham, Ketua Aditya. Kamu sudah lupa, rasanya sakit. Peringatan Bu Fitri masih kurang. Masih berani sebut Bu Fitri? Rizky penipu, perlu kubahas lagi. Penipu? Ketua Aditya, apa maksudmu? Aku sudah cari tahu melalui koneksi. Rizky dan Bu Fitri sama Direktur Putri tak ada hubungan sama sekali. Dia cuma beruntung dibantu dua wanita itu. Kita semua ditipu Rizky. Apa? Serius?
Tentu saja benar. Demi selidiki hal ini, aku rela gunakan koneksi keluargaku. Kenapa? Kamu gak percaya kemampuan keluargaku? Tentu aku percaya kamu. Ternyata begitu. Rizky, kau berani menipuku. Vira, aku menipumu. Barusan kau bilang kau tulus mencintaiku. Sekarang dengan pria ini berjalan-jalan, cintamu itu gampang berubah. Apa maksud Rizky bilang begitu? Dia beneran serius? Tentu saja bohong. Tadi Bapak bilang dia bohong. Dia cuma ulang trik lama. Mau rusak hubungan kita. Ternyata... Rizky, jangan marah ya. Jangan-jangan kamu tahu kita makan di sini. Terus demi dapatkan Vira, kamu sengaja ikutin kita ke sini. Kamu berlebihan. Aku cuma traktir teman sekamarku makan di sini. Makan di sini minimal 100 juta. Kalian mampu? Tentu tak mampu. Ketua Aditya, jangan ikut sama orang miskin ini. Ayo, pesan dulu. Sudah datang. Biar orang miskin ini lihat keluarga kita cara belanjanya. Layan! Pesanan Bapak Aditya, paket 200 juta. Mau disajikan sekarang atau nanti? 100 juta. Ketua Aditya hebat sekali. Sajikan, biar orang miskin sebelah cium bau uang. Baik. Cuma paket 200 juta. Kenapa sombong? Kami juga mampu. Cuma 200 juta? Kamu tahu 200 juta itu berapa? Pernah lihat? Sudahlah Vira, mereka cuma orang miskin yang gak tahu dunia. Jangan ikut sama mereka. Oh ya Rizky, karena temanmu bilang kalian juga mampu makan di sini. Kalau berani, pesan yang lebih mahal. Kalau mampu bayar, aku sujud sama kamu. Itu kata kamu, nanti jangan ingkar. Aku Aditya berani bertindak tegas dan jujur. Tapi sebaliknya, kalau kamu tak mampu bayar, kamu harus sujud di depanku. Oke, pesan. Halo Tuan, apa pesanan Anda? Jamu kering, kelapa goreng. Yang Rizky pesan, kok semua yang paling murah? Rizky, jangan cuma pilih yang murah saja. Kalau kamu tak mampu bayar, kalah saja. Jangan pura-pura. Kenapa sombong meski Rizky? Pesan yang murah, kalau banyak tetap bisa kalahkanmu. Oke, kita lihat saja nanti. Yang aku pesan tadi kamu sudah catat kan? Tuan pesan, semua dari hidangan termurah takkan kenyang. Yakin mau pesan sesuai yang tadi? Rizky, kamu dengar? Di restoran mewah begini, semua uangmu tak cukup makan. Masih mau lawan aku? Gini saja, kalah saja. Kalau aku senang, boleh kurendahkan sujud. Nona, kamu mungkin salah paham. Maksudku adalah kecuali yang murah ini, yang lain satu-satunya. Apa? Maksudku, selain yang murah ini, yang lain satu-satunya. Satu-satunya? Kamu tahu berapa harganya? Pak Rizky memang jago. Biasa saja. Ada apa? Ada masalah lain? Pak, apa Anda yakin mau pesan semua hidangan mahal? Bener, kalau ada masalah, bilang saja. Jadi begini Pak, hidangan yang Anda pesan lebih dari 1 juta. Kalau sudah kami masak tapi Anda tak bisa bayar, itu bagi hotel kami juga kerugian besar. Benar kan? Jadi mohon, tunjukkan bukti bahwa Anda bisa bayar hidangannya. Aku sudah duga Rizky, kamu memang tak mampu makan di sini. Mau menipu lagi? Sayang sekali, trikmu ini sudah ketahuan pelayan. Siapa bilang aku tak mampu? Silakan, sweep. Ketua Aditya, bukannya kamu bilang Rizky tak mampu bayar? Kenapa dia begitu yakin minta pelayan sweep? Gak mungkin, aku sudah selidiki Rizky. Dia tak mampu bayar, dia pasti mau menipu lagi. Pak, di hotel kami pakai sistem kartu VIP, tapi kartu ini tak pernah kulihat. Jangan-jangan salah ambil kartu. Tak pernah lihat.
Kartu hitam? Rizky, jangan-jangan kamu nonton drakor terlalu banyak. Ambil kartu sembarangan, bilang itu kartu hitam. Kartu ini mungkin tingkatnya terlalu tinggi. Kamu tak kenal. Jadi, bisa tolong panggil manajermu ke sini? Dia pasti kenal kartu ini. Rizky, kamu pikir manajer restoran ini bisa kamu panggil sesukamu? Trikmu sudah kulihat. Sudah kulihat. Cepat pergi. Jangan malu-malu di sini. Jangan meremehkan orang. Tolong panggil manajer ke sini. Aku yakin dia pasti kenal kartu ini. Pak, manajer kami sangat sibuk. Tak ada waktu main-main di sini. Kalau kamu terus berulah begini, aku harus panggil keamanan usir kalian. Kalau kamu terus berulah begini, aku akan panggil satpam untuk usir kalian. Rizky, kamu gak dengar. Cepat pergi. Silakan, Tuan. Kamu gak kenal kartu ini. Tapi panggil manajer kalian. Dia pasti tahu. Kenapa buru-buru usir orang? Tuan, kalau kamu terus gak mau pergi, jangan salahkan hotel berbuat kasar. Panggil satpam. Biar aku panggil. Orang begini harus kasih pelajaran. Satpam, ada gangguan. Cepat ke sini. Siapa yang buat onang? Dia pesan di restoran ini, tapi nggak bisa bayar. Cuma keluarkan kartu, bilangnya kartu hotel ini. Kartu hitam. Orang begini harus kasih pelajaran. Berani buat onar di Hotel Nirwana? Cari mati. Penawal, tangkap dia. Perhatikan, kalau berani sentuh dia, kalian pasti menyesal. Yang menyesal kalian. Siapa suruh kalian berkata kasar? Sekarang begini, rasain. Lakukan. Handika. Nona Yani. Ketua Aditya, itu enggak kan? Yani dari kampus kita. Kenapa dia putri hotel ini? Dia dari keluarga Surya, aku pun tak berani lawan. Ada apa ini? Ada apa ini? Lapor, Nona. Orang-orang ini mau makan nggak bayar. Nona Yani, orang sampah ini tak mampu bayar makanannya. Lalu dia keluarkan sebuah kartu dan bilang itu kartu hitamnya. Untung aku tahu sifatnya, lalu kubongkarnya. Kalau tidak, restoran Anda pasti dipenipunya. Jadi, aku harus berterima kasih. Sama-sama. Nona Yani, jangan sungkan. Sama-sama, di restoranku, kau menyinggung tamuku. Masih berani bilang sama-sama. Tak takut menyinggung keluarga Surya. Maksud Nona Yani, Rizky tamu pentingmu. Benar, kartu hitamnya aku yang kasih sendiri. Ada masalah. Kartu hitam Rizky asli. Putri Yani sendiri kasih ke dia. Nona Yani, jangan-jangan kamu bercanda. Rizky itu cuma mahasiswa miskin bodoh. Dia tak punya uang. Kenapa Nona kasih kartu hitamnya? Kau tak berhak tahu. Cukup kau tahu. Singgung Rizky itu singgung aku. Beritahu semua, dua orang ini di Hotel Nirwana blokir selamanya. Kalian keluar sendiri atau ku bilang orangku mengusir kalian. Nona Yani, dengarkan penjelasanku. Kau mau aku usir kalian. Munawal, bawa dua orang ini yang menyinggung tamuku. Buang mereka. Nona Yani, dengarkan aku. Nona Yani. Rizky, maaf dua orang itu ganggu makan kalian. Maaf banget ya. Gak apa-apa, makan dulu. Pas banget. Aku juga mau coba masakan Hotel Nirwana. Oke. Cepat atur. Baik. Lepaskan. Rizky brengsek. Dia pakai cara apa sih? Malah bisa dapat perhatian Putri Yani. Lagian, malah kasih kartu hitam. Rizky itu siapa sih? Kok bisa Putri Yani panggil tamu penting? Vira, ngapain diam? Ayo. Ketua Aditya, kamu pulang dulu. Aku janji sama teman. Nanti harus ketemu mereka. Oke. Bahkan Putri Yani sangat hormati Rizky. Status Rizky pasti tak biasa. Memang pantas masakannya. Rasanya enak banget. Iya, berkat Pak Rizky, kita bisa makan enak. Sudah. Mau makan, datang lagi. Oke. Halo, Kak Fitri. Ada apa? Rizky, Kaluna telepon aku. Mau tahu kamu di mana? Kata dia ada urusan. Kamu di mana sekarang? Kaluna? Katakan aku di Hotel Nirwana. Oke, tunggu di sana. Kaluna segera tiba. Kak Luna? Aku juga nggak tahu apa urusan Kak Luna.
yang belum pernah kulihat. Rizky. Vira, kok masih di sini? Vira, kenapa masih di sini? Aku tunggu kamu. Dengar penjelasanku. Aku sama Ketua Aditya benar-benar tak ada hubungan. Kita cuma ketemu jadi makan bareng. Cuma makan saja. Tak perlu jelaskan. Bagaimana datang? Kenapa datang? Aku tak peduli. Rizky, kenapa kamu bisa begitu tega? Dulu kamu tak begini. Dulu aku bagaimana? Rizky, dulu kamu tak begitu dingin. Aku tahu. Kita kembali seperti dulu, boleh ya? Tapi kalau mau kita kembali, kamu harus temani aku kerja kumpulin uang kuliah. Rizky, kamu sekarang sudah kaya kan? Lagian, katanya Nona Yani, kamu tamu pentingnya. Kamu salah paham. Aku cuma bantu Yani satu hal. Dia berterima kasih, jadi dia undang aku makan di hotelnya. Serius? Maaf ya, aku pikir-pikir dulu. Kakak Luna Rizky. Kakak Luna itu Yani cantik sebelumnya. Dia diva Fakultas Keuangan. Apa? Dia juga cari kamu? Putri, Fitri, Luna, Rizky. Jangan-jangan dia juga kakakmu? Kata Kak Fitri, kakak ketiga namanya Luna. Rizky, naiklah. Aku datang. Kakak Luna datang jemput Rizky. Dia pasti bohongi aku. Rizky, aku sudah putuskan. Ayo kita balikan. Aku mau temani kamu kerja part-time. Malam ini aku nggak pulang. Malam nggak pulang? Mau rebut waktu siangku. Aku tak akan omong. Waktu malam juga mau rebut. Kok kamu tega banget? Rizky, aku benar-benar salah. Maafkan aku satu kali ini ya. Caca. Bukan. Teman periwakumu ini merupakan pelecehan. Lepaskan Rizky sekarang atau aku lapor polisi. Kau akan dihukum hukum. Rizky, Rizky. Ayo, pergi. Aku pergi dulu. Kak Luna, terima kasih sudah bantu aku. Nggak usah, aku cari. Kau mau tanya satu hal. Gimana kau ajak Kak Putri biar nggak campuri pernikahan ayah dan ibu? Kamu gimana bisa ajak Kak Putri biar nggak ikut campur pernikahan ayahmu sama ibu? Ceritanya panjang. Singkat saja. Sulit untuk jelaskannya. Bukan sekedar bisa jelaskan. Pokoknya mungkin Kak Putri tiba-tiba sadar. Kak Putri tiba-tiba sadar. Kamu pikir aku percaya? Kalau kamu nggak mau cerita, aku nggak akan tanya lagi. Tapi 300 juta Kak Putri, nggak mungkin cuma ambil saja. Mulai sekarang, kamu ikut aku. Kita cari cara, pisahkan ibu dan ayah. Kak Luna, soal orang tua, mereka yang putuskan. Kenapa kamu keras kepala mau pisahkan mereka? Seingatku, ayahmu supir taksi dan... Iya, kenapa? Supir taksi, dimana bisa kenal ibu orang tak kaya sampai mau nikah. Orang tanpa tujuan gak akan sampai sini. Jadi aku punya alasan. Kamu dan ayahmu cuma cari uang, ibu. Bisa juga dipikirkan begitu. Kak Luna, aku tahu kamu gak percaya. Tapi aku dan ayah benaran bukan demi uang keluargamu. 300 juta kakak tak aku tampung. Jadi tak bisa bantu. Kamu yakin gak mau bantu? Menyesal. Aku yakin. Akhirnya ketemu Ibu Putri. Soal bisnis itu, apa keputusannya? Ibu Putri, akhirnya ketemu juga. Soal bisnisnya, udah keputusan belum? Nona Luna kali lalu bicara kerjasama. Lihat batu permata itu, bilang pulang mikir dulu. Kali ini, aku bawa lagi beberapa sampel. Pasti kamu suka. Oke, lihat dulu. Semua batu palsu yang disambung. Berani banget bawa menipu orang. Kualitas permata itu. Enggak, tapi aku mau beli. Permata senilai 500 juta. Bisa jamin kualitas permata lain sama dengan sampel. Tenang saja, lebih bagus dari sampelnya.
Oke, nanti kita ke gudang. Kalau aman, kita tanda tangan. Ya, oke. Kak Luna, kata Kak Fitri, kau sudah ambil alih bisnis keluarga. Kau mau fokus bisnis perhiasan. Cukup Pinta, tapi tak ada urusanmu. Kau boleh pergi. Kak Luna, tenang dulu. Sebelum pergi, aku mau ingatkan, bisnis perhiasan itu berbahaya. Kau harus hati-hati. Anak muda benar, harus hati-hati. Tapi Nona Luna, kita sudah lama kenal. Kamu tahu sifatku. Aku tak akan menipumu. Benarkah? Kok aku rasa permata ini bermasalah? Rizky, kau bisa cek ke mata? Aku tak tahu, tapi rasanya permata ini bermasalah. Bukan. Anak muda. Kau terlalu berlebihan. Sering gangguin aku kerja. Katanya permataku bermasalah. Buktinya mana? Kamu gangguin aku kerja lagi. Katanya batu akiku bermasalah. Buktinya mana? Rizky, tak tahu jangan asal bicara. Bapak Wira, Rizky memang tak tahu. Kita lanjut saja. Tak usah pedulikan. Baiklah. Kak Luna, 500 juta bukan jumlah kecil. Saran aku, pikirkan baik-baik. Anak muda, apa maksudmu sebenarnya? Berani bilang akiku bermasalah? Kulihatkan akinya. Baiklah. Oke, sini. Kasih akiknya. Lihat dia, kayaknya tak paham akik. Pasti tak bisa lihat masalah akik yang kulihat. Lihat saja. Tapi ku ingatkan dulu. Kau cari masalah boleh. Tapi kalau tak temukan masalah, jangan salahkan aku gugat fitnah. Biar kau penjara seumur hidup. Rizky, apa maksudmu sebenarnya? Nanti kau tahu. Atuh. Kok kamu sampai gawat? Batu akiknya akik ini rapuh sekali. Kau! Berani kau pecahkan! Serahkan pecahannya! Bapak Wira, akiknya pecah. Harusnya pikir cara ganti rugi, bukan cari pecahannya. Apa kau ada yang tersembunyi? Sembarangan! Aku punya apa-apa! Kau pecahkan permata! Bayar sekarang! Oke, tapi aku nggak ngerti permata. Kak Luna, tolong cek permata ini. Harus bayar berapa? Permata ini disambung. Mata palsu. Bapak Wira, permata yang kau kasih kenapa disambung? Berikan penjelasan yang masuk akal. Ini... pasti sopir truk yang tukar barangku. Aku cari dia sekarang. Kak Luna, ternyata permata ini palsu. Aku juga merasa ada yang aneh. Palsunya sangat mirip. Berkat kau hari ini, aku terhindar dari kerugian 10 miliar. Bilang saja, mau hadiah apa? Aku nggak mau hadiah. Aku cuma mau Kak Luna jangan ikut campur pernikahan ayah dan ibu. Nggak bisa. Kecuali hal ini. Apapun yang kau mau, aku bisa setuju. Kayaknya Kak Luna masih nggak terima aku. Harus segera jadi orang kaya, biar diterima kakak-kakakku. Oh ya, saham. Aku bisa prediksi masa depan. Asal ada modal, untung saham. Bukannya sangat mudah. Kak Luna, serius? Apa pun boleh? Kamu apa? Kak Luna, aku mau... Kak Luna, aku mau saham kan? Aku mau kamu kasih aku akun... Cuma itu? Cuma itu? Kak Luna kira aku mau apa? Lah apa-apa. Kalau mau saham, akunku masih ada uang. Nanti kirimkan akun dan sandinya. Pakai saja dulu. Oke, makasih Kak Luna. Saham naik. Eda, saham Surya Elektronik besok naik 10 kali lipat. Ini kesempatan emas. Aku lihat di akun Kak Luna ada berapa uang. Cukup nggak buat aku kaya? 1, 10, 100, 1000, 10.000, 100 juta, 1 miliar. Wah, 2 triliun. Wah, Kak Luna ini sungguh murah hati. 2 triliun kasih aku pakai. Pas banget, aku taruh semua ke saham ini.
Kak Putri, sudah malam begini, ada apa kesini? Aku baru lihat di akun saham perusahaan ada dana yang diinvestasikan ke Surya Elektronik. Jadi aku mau tanya, apa sebenarnya yang terjadi? Surya Elektronik? Aku nggak investasi. Apa? Kak Luna, aku mau saham kan? Aku minta akun dari kamu. Tunggu, aku ingat, aku salah. Aku kasih akun perusahaan sebagai akun pribadi, dipakai Rizky. Apa? Kok kamu begitu ceroboh? Rizky itu mahasiswa tahun 2. Dia tahu apa soal saham. Itu 2 triliun. Sampai sehari pasti habis rugi. Saat ini perusahaan sangat butuh uang. Cepat, kita cari Rizky. Harus segera hentikan kerugian. Sebentar lagi waktu habis. 2 triliun diinvestasikan. Untung 20 triliun. Naik 10 kali lipat. Uang ini cepat sekali dapatnya. Kak Putri, Kak Luna, kenapa kesini? Rizky, aku tanya, di akun yang kuberikan ada 2 triliun kan? Iya, akun ini dari Kak Luna kan. Ada apa? Jadi uang di dalamnya kamu pakai? Tentu saja pakai. Aku tahu ada saham akan naik. Aku taruh 2 triliun semua ke sana. Kita pasti untung besar. 2 triliun kamu taruh semua? Iya, Kak Luna, ada apa? Rizky, kamu bercanda kan? 2 triliun kamu taruh ke perusahaan kecil yang nggak dikenal. Ya, Kak Luna. Rizky, kamu serius? 2 triliun? Kamu taruh semua ke perusahaan kecil? Kak Luna, kenapa buru-buru? Kamu bilang ini akun pribadimu, boleh aku pakai? Aku bilang akun pribadiku boleh kamu pakai, tapi kamu pakai akun perusahaan. Akun perusahaan? Aku salah kasih akunnya. Tak sangka kamu cepat. Sebentar saja, 2 triliun sudah kamu habiskan. Perusahaan kekurangan dana, butuh 2 triliun buat selamat. Kini tampaknya tak bisa pakai. Kukira apa? Kak Putri, Kak Luna, tenang saja. Saham yang kubeli pasti naik. Tak cuma 2 triliun, meski 20 triliun. Rizky, aku dan Kak Putri lagi cari solusi. Jangan tambah masalah. Aku serius. Percayalah, 3 menit lagi saham ini pasti naik. 2 triliun. Palingan 3 kali lipat. Sudah, Rizky. Lagi pula awalnya salah Kak Luna. Kamu habiskan uang perusahaan. Aku tak salahkan. Orang pintar pun tak bisa atur saham naik. Kamu ini jangan cari alasan lagi. Waktunya hampir tiba. Karena Kak Putri, Kak Luna tak percaya kataku. Biar buktikan dengan fakta. Buktikan apa? Benar-benar naik. Sudah 5 kali lipat. Masih terus naik. 2 miliar jadi 10 miliar. Rizky, kamu bisa gimana? Belum saatnya bahas. Saat jam 12:30, saham Surya Elektronik akan paling tinggi. Saat itu, jual semua sahamnya. Uangmu akan 10 kali lipat. 10 kali lipat? Oke, aku segera lakukan. Berhasil Rizky. Aku dan Kak Putri ikuti katamu. Saat jam 12:30, jual semua saham untung 20 miliar. Sekarang, kalian percaya padaku kan? Rizky, maaf aku meremeh kamu. Kakak minta maaf. 20 miliar ini akan aku transfer. Uang ini hasil usaha kamu. Kami nggak akan ambil. Nggak usah repot-repot. Perusahaan lagi butuh uang kan? Uang ini buat darurat. Nanti aku bakal dapat lebih banyak. Kami nggak akan sungkan. Aku janji, dividen perusahaan tiap tahun ada bagianmu. Rizky kau, tolong aku lagi. Mau apa? Aku kasih saja. Serius? Semua boleh? Ya, benar. Oh, asal nggak berlebihan, aku bisa kasih. Baiklah, Kak Luna. Gak bisa, aku belum siap. Gak bisa. Hah? Aku belum selesai bicara. Biar aku habiskan dulu. Maksudku, Kak Luna, jangan campuri pernikahan ayah dan ibu. Ada masalah. Baik, aku setuju. Sudah setuju? Ada masalah? Kak Luna, bukannya kamu nggak setuju? Kenapa tiba-tiba setuju?
Alasan aku ingin pisahkan ayahmu dan ibu karena aku khawatir kalian akan berbuat jahat. Tapi dari tadi kamu rela serahkan 200 miliar. Aku sadar aku salah paham. Maafkan aku. Aduh, Kak Luna, kok kamu ngomong gitu? Kita kan satu keluarga. Kamu ngomong gitu, aku jadi malu. Gawat, aku sibuk saham terus. Lupa ada kelas sore. Kak Putri, Kak Luna, aku ke kelas dulu. Dadah. Siapa tahu Rizky bisa buktikan dengan kemampuannya pantas untuk keluarga Surya. Oh ya, Kak Luna, Kak Sinta di kampus kan? Iya, belakangan ini dia sibuk latihan taekwondo. Nanti telepon dia, suruh dia abis kelas pulang bareng Rizky. Baik. Sudah kumpul semua. Kerjaan kami tenang saja, sudah kumpul semua. Bagus. Rizky brengsek. Berani ganggu aku. Ku beri pelajaran hari ini. Bang Aditya. Itu dia kan? Betul. Siap, Bang Aditya. Istirahat dulu. Kita ajari dia pelajaran. Biar dia tahu siapa yang lebih hebat. Ayo. Kamu Rizky ya? Kamu siapa? Kalian mau apa? Mau apa? Dasar bocah. Belakangan ini kamu ganggu orang yang gak boleh. Aditya suruh kalian kesini kan? Wah, bocah. Kamu lumayan pintar juga. Jujur saja, Aditya, Tuan Muda Aditya, suruh kita habisi kamu. Kenapa kamu cari masalah, terus ganggu dia? Hari ini kamu mati tau. Pak Rizky kenapa? Pasti itu brengsek Aditya. Tak bisa kalahkan Pak Rizky. Malah main licik. Tak tahu malu. Ayo, cepat ke sana. Ayo, serang. Hentikan, siapa berani maju lagi? Bukan, kalian siapa lagi? Ini bukan urusan kalian. Cepat pergi. Jangan sampai kalian juga kena pukul. Rizky itu saudaraku. Sentuh dia, sentuh kami. Satu-satu. Sudah mau mati masih sok sombong. Aditya, gak mau sembunyi lagi. Aditya, kau sungguh tak tahu malu. Kau kalah dari Rizky, jadi malu. Sekarang malah pakai cara licik begini. Masih wakil ketua. Cih, satu-satu tak tahu mati. Kau, ayo sini. Kami tak takut. Kalau berani, maju. Lihat siapa yang lebih tangguh. Tak sangka, keduanya sangat andal. Bagus. Nanti pukul mereka sampai sakit. Lihat nanti. Masih berani sombong. Ayo. Kalian lagi apa? Kau siapa lagi? Jangan ganggu urusan aku. Aku kakaknya Rizky. Hari ini aku bela dia. Kak Sinta. Bukannya Kak Sinta juga nggak terima aku dan ayah. Kenapa dia bela aku? Pak Rizky, kamu punya banyak kakak. Tapi kamu usahakan Kak Sinta pulang saja. Orang-orang ini tak semudah itu. Tenang saja, takkan apa-apa. Kata Kak Fitri, Kak Sinta latihan bela diri dan juara nasional taekwondo. Hadapi preman begini gampang saja. Kak Sinta? Kenapa aku nggak tahu Rizky punya Kak Sinta? Kau pasti pura-pura. Cepat pergi. Urusan malam ini bukan urusanmu. Tak tahu diri. Mau berantem? Kalian semua serang saja. Semua kalian serang saja sekaligus. Satu orang saja tak sanggup. Malah mau lawan kami sekelompok. Kenapa? Tak puas mati lambat. Pak Rizky, segah Kak Sinta. Kami banyak, masih ada peluang. Kak Sinta sendirian, masih berani lawan. Mana bisa menang? Tenang dulu. Sinta, ini peringatan terakhir dariku. Malam ini tak ada yang bisa selamatkan Rizky. Cepat pergi. Baiklah, satu-satu. Tak paham bahasa manusia. Dasar cewek, ternyata jago juga. Kok bisa lawan satu? Bisa lawan kami sekelompok? Akan berantem. Pak Rizky, jangan biarkan Kak Sinta disiksa. Kawan-kawan, serang, latih mereka yang so tahu itu.
sekarang siapa yang sok tahu? Kak Putri, aku salah. Maafkan aku kali ini, maafkan aku. Pergi sana! Rizky, hari ini kamu beruntung. Tunggu saja nanti. Pergi! Pak Rizky, Kak Sinta keren banget. Kalau aku punya kakak kayak gitu, mimpi pun aku tertawa. Ayo Pak Rizky, dadah Kak Sinta. Terima kasih Kak Sinta, udah tolong usir preman itu. Baru ketemu, kamu sudah buat masalah. Kalau bukan Kak Putri yang suruh, aku nggak bakal peduli sama kamu. Bagaimanapun juga, terima kasih Kak Sinta. Aku nggak perlu cari kamu. Ada hal penting. Kak Sinta, ada apa? Kau terima 3 miliar Kak Putri buat tolong pisahkan ayahmu dan ibumu, benar? Pas banget, mereka mau liburan. Jangan biarkan mereka jauh-jauh buat pacaran. Cari cara biar mereka batal. Kak Sinta, aku nggak mau jelaskan lagi. 3 miliar Kak Putri, aku nggak terima. Selain itu, kenapa kau harus cegah orang tua mereka liburan? Aku nggak peduli. Kalau nggak bisa cari cara, kau dan ayahmu 3 hari ini keluar dari rumah Santoso. Kak Sinta, bisa logis nggak? Kenapa nggak cegah mereka liburan? Aku harus ikut ayah pergi. Ya sudah, kamu jatuh saja. Jadi Bu Santoso bisa rawatmu tiap hari. Jadi mereka nggak bisa liburan. Kau yang jatuh saja. Nanti aku ada lomba, taekwondo. Walah, kayak ada jasa. Kak Sinta. Apa? Sudah pikir cara terluka? Aku susah terluka. Tapi kamu, jauhi anak tangga. Jangan sampai kakimu keselio. Yah, jangan. Tangga setinggi ini, aku menari di sini pun aman. Seleo. Kak Sinta, bagaimana? Kamu nggak apa-apa? Biar aku urut. Kenapa kakiku seleo? Coba lihat, itu Sinta yang kamu ngejar kan? Sudah dipegang orang. Nggak mungkin. Sinta bukan orang begitu. Pasti ada alasan khusus di baliknya. Kenapa kaki keseleo sekarang? Nanti ada lomba taekwondo. Bagaimana ini? Gimana nih? Coba pikirkan. Kamu ke Seleo, Bibi bisa rawatmu tiap hari. Jadi mereka nggak perlu pergi liburan. Jangan bercanda lagi. Aku nggak bisa jalan. Antar aku ke klinik dulu. Ngapain? Kalau nggak gendong, kamu mau jalan sendiri. Ya sudah. Diam saja. Takkan dianggap bisu. Sinta, mau kemana? Kak Bayu, kaki aku keseleo. Pacarku mau antar ke klinik. Permisi, tolong kasih jalan. Dia pacarmu? Iya. Cocok sekali. Penggemar. Kak Bayu, kalau tak ada hal lain, kami pamit dulu. Tunggu. Kak Bayu, ada apa lagi? Oh, Sinta ke Seleo kan? Aku mahasiswa kedokteran. Boleh aku periksa? Tak usah repot-repot. Rizky, ayo pergi. Aku bisa periksa. Dokter, gimana? Luka ligamen ringan, perlu istirahat lama. Jangan olahraga berat. Hah? Berapa lama sembuhnya? Biasanya 3 dan 6 minggu. Jika pulih cepat, 2 minggu sudah bisa olahraga ringan. 2 minggu? Tapi lusa ada turnamen taekwondo. Aku sudah lama, siapkan ini. Harus mundur saja, kesehatan nomor 1. Tempat berwarna merah seharusnya luka Kak Sinta. Asal obat di sana, seharusnya tak masalah. Tenang saja, Sinta. Aku bisa bantu. Kak Bayu, kenapa kesini? Aku mau obati kamu. Tenang, aku juara 1 di fakultas kedokteran. Aku pasti bisa bantu kamu ikut turnamen. Juara 1 kedokteran? Ada pengalaman praktik? Belum ada, tapi sejak kuliah, nilai-nilai saya selalu di peringkat atas. Banyak dosen yang konsultasi ke saya. Jadi, aku yakin bisa obati Sinta. Tak ada cara lain. Coba saja dulu. Maaf merepotkan Kak Bayu. Tak usah sungkan, aku obati sekarang. Hari ini,
Aku buktikan ke Sinta, hanya aku yang pantas buatnya. Kakak, kalau pakai cara itu, lukanya akan makin parah. Kamu juga dari fakultas kedokteran? Bukan. Kalau kamu bukan dari fakultas kedokteran dan tak paham kedokteran, kenapa menentang aku? Kau tak bisa obati dia, cuma akan membuatnya lebih parah. Kau sengaja menghalangi aku karena tak mau Sinta sembuh. Tunggu dulu. Teman ini benar. Kalau kau lakukan ini, cuma akan membuatnya parah. Dokter, bagaimana mungkin? Jangan tertipu, Rizky. Luka Sinta ini ada di buku. Aku sudah hafal sempurna. Pasti bisa aku dokterkan. Kakak, aku pun tahu berobat zaman now. Cuma pakai ilmu tak cukup. Kau hafal ilmu dengan sempurna, tapi tak punya pengalaman praktis. Kau takkan bisa obati dia. Kau bukan mahasiswa medis, malah bukan dokter. Berani bilang aku tak bisa. Kau bisa obati. Ya, mungkin aku bisa obati. Dokter, di tempat ini, lakukan seperti ini. Rizky, jangan asal bicara. Benar. Kenapa aku tak terpikirkan ini? Sinta, mungkin kalau pakai cara Rizky, lukamu bisa sembuh. Serius? Dokter, lakukan cara saya. Kau berani obati juga? Tak ikut buku pelajaran. Nanti Sinta jadi parah. Lihat kau jelaskan. Sinta tak apa. Aku bilang Rizky ini tak tahu apa-apa. Sekarang bermasalah kan? Rizky, bagaimana penjelasannya? Lukanya sudah sembuh. Masih perlu aku jelaskan? Mana mungkin sembuh? Kalau kau bisa obati Sinta, aku kasih kepalaku buat ditendang. Benar tak sakit lagi. Rizky, hebat sekali. Apa? Sepertinya tak sakit lagi. Rizky, kamu hebat. Apa? Mana mungkin? Kenapa tidak mungkin? Kau tak bisa, bukan berarti orang lain juga tak bisa. Gak mungkin. Aku nggak percaya. Cara kau obati tak sesuai buku. Tak mungkin sembuhkan Sinta. Kak Bayu, maksudmu apa? Hah? Kau pikir aku pura-pura? Gak. Bukan itu maksudku. Sinta, maksudku, lukamu pasti dokter yang obati. Tak ada hubungan dengan Rizky ini. Teman, jangan asal bicara. Tanpa Rizky, aku takkan bisa sembuhkan lukanya. Kak Bayu, aku ingat kau bilang, asal aku sembuhkan lukanya Sinta, kau akan putuskan kepalamu main sepak. Jangan keterlaluan. Kau tak bisa, keluar sana. Jangan ganggu aku dan pacarku. Aku pasti balik. Baiklah teman, kau tinggal di sini, diamati semalaman saja. Istirahatlah, aku pamit dulu. Terima kasih dokter. Terima kasih Rizky. Kalau tidak, aku tak tahu bagaimana cara hadapi pertandingan. Tak apa, asal kau sembuh. Tapi begini, kayaknya kau tak bisa hentikan ayah dan ibu pergi liburan. Tak bisa dihentikan, tak usah dihentikan. Maaf ya Rizky, dulu aku begitu kasar padamu, bahkan mau usir kau dari rumah. Kau masih mau bantu aku. Kau orang baik. Kelak aku tak akan bilang minta kalian pergi lagi. Terima kasih, tapi kamu kasih kartu baik, mending gak usah. Wah, ngobrol seru ya. Kak Luna, kenapa kesini? Aku sudah tahu semuanya. Barusan bantu Kak Putri dan Kak Fitri. Sekarang bantu Kak Sinta. Bagus juga, Rizky. Cuma bantuan kecil. Bagus. Kakak pasti kasih hadiah buat bantuanmu. Kak Sinta, istirahat dulu. Rizky, ikut aku sebentar. Hah? Apa? Ikut aku. Kak Luna, ada apa? Duduk dulu. Sebenarnya ada apa? Untuk mendorong mahasiswa berwirausaha, kampus siapkan dana modal besar dan akan adakan acara investasi. Kakak tahu kamu untung saham. Uang ini buatmu tak seberapa. Tapi acara investasi ini undang banyak tokoh bisnis. Kakak rasa ini bagimu sangat bermanfaat. Gimana, tertarik nggak? Coba pikirkan. Acara investasi. Hah? Kak Luna? Buat hal ini, gak usah panggil aku sendiri. Ini info rahasia. Selain kamu, gimana? Mau coba pikirkan? Ingin menaklukkan kakak-kakakku. Acara wirausaha ini kesempatan emas yang langka. Kak Luna, aku ikut. Aku tahu kamu pasti setuju. Rizky, karena tahu info ini, siapkan diri dari sekarang.
Soalnya pesaingmu tak main-main, mungkin agak sulit. Baguslah sulit. Seorang pria harus berani hadapi, baru bisa tanggung jawab keluarga. Kak Luna. Kak Fitri. Kak Fitri tahu, kamu pasti bisa. Rizky, semangat. Kak Fitri percaya sama kamu. Ya, ayo pergi. Ya. Acara investasi kampus. Harus siapin proyek apa biar bisa menonjol? Kalian ngejutkan. Kamu ngomong apa? Gak apa-apa. Rizky. Yani cantik datang ke kamu. Kalian cepet banget. Ngomong apa sih? Kami cuma teman, sekolah saja. Ngomong apa sih? Pergi sana. Semangat! Mereka lagi. Gak apa-apa, gak usah dihiraukan. Ada apa? Acara investasi kampus kamu tahu belum? Pemenang pertama dapat hadiah investasi 10 miliar. Acara investasi? Maksudmu, kamu mau ikut? Keluarga mau aku mulai. Latihan dulu, biar nanti bisa urus bisnis keluarga. Tapi aku belum tahu proyek apa. Jadi mau tanya, kamu tertarik nggak? Asal kamu mau kerja sama, dana yang diperlukan biayanya aku tanggung. Kalau butuh uang, aku bisa bantu. Ya Tuhan, Yani datang aja kerja sama. Mana ada alasan, nggak mau. Oke, aku setuju. Serius? Bagus! Pas banget, bisa ajak 2 teman sekamarku ikut. Kita cari rezeki bareng. Yah, sekarang tim sudah lengkap. Tinggal siapin project. Rizky, kamu ada ide nggak? Tim sudah lengkap. Sekarang tinggal cari proyek apa yang akan kita buat. Rizky, kamu ada ide nggak? Belakangan, Inti Pintar menimbulkan sensasi. Menurut data, Inti Pintar memengaruhi harga pasar hingga 500 triliun. Data ini menunjukkan Inti Pintar akan jadi tren baru. Ida, ayo pergi. Ilmu cari kebenaran. Ciptakan keindahan seni. Yang kubahas tadi soal Inti Pintar, paham semua? Paham, tapi Pak Rizky, Inti Pintar ini rumit. Cuma kita berempat benar-benar bisa bikin. Tenang saja, ada aku. Masih takut gagal? Aku bisa prediksi masa depan. Tahu lebih awal teknik kunci Inti Pintar. Wajar, kan? Oke, kita ikut sama kamu. Aku percaya Pak Rizky pasti bawa kita sukses. Ayo. Semangat! Halo, Ayah. Aditya, kampusmu akan adakan acara investasi. Nanti, tokoh dunia akan hadir. Jangan lewatkan kesempatan. Tenang saja ya, ada paman ketiga. Proyek investasi, dia yang tanggung jawab. Ada dia. Menangkan acara investasi, itu sangat mudah. Meski begitu, jangan asal main saja. Paman ketiga suka antik. Belakangan ada lelang barang antik. Kau tawarkan barang untuk paman ketiga. Baik. Rizky, segera aku dapatkan juara acara investasi. Nanti, aku jadi primadona dunia bisnis Kota Surya. Lihat saja kau lawan aku. Berhasil, Pak Rizky. Inti cerdas kita berhasil. Bagus, setelah berhari-hari, akhirnya berhasil. Kalian lagi ngomongin apa? Seru banget. Yani cantik datang. Aku kasih kabar baik. Inti cerdas kita berhasil. Suka banget. Iya, berkat Rizky, dia kerja keras. Makanya bisa selesai cepat. Aku punya firasat. Inti cerdas bakal revolusi teknologi. Nanti Pak Rizky bakal jadi bintang di dunia teknologi. Sudah, jangan puji-puji. Aku tak lupa diri. Rizky, terima kasih sudah kerja keras. Tak apa, asal berhasil. Oh ya, kamu sudah pulang kan? Kenapa tiba-tiba balik? Hari ini ulang tahun kakek. Dulu kamu pernah selamatkan aku. Dia mau manfaatkan kesempatan untuk bertemu kamu. Jadi aku disuruh tanya keinginanmu. Kakekmu mau ketemu aku?
Iya, dia juga tertarik sama proyek Inti Cerdas. Mungkin di acara investasi, dia bisa bantu kita. Rizky, kamu mau ikut aku ke sana? Oh, ketemu orang tua. Nanti jangan lupa bawa permen nikah. Sudah, jangan ngawur. Jangan ikut peduli. Aku setuju. Kapan kita pergi? Serius? Bagus. Ayo kita pergi sekarang. Nanti ada lelang. Kakek suka barang antik. Bisa tawar 2 buah jadi hadiah ulang tahun. Oke, ayo. Heyo, sampai jumpa. Rizky, kok kemana-mana ketemu kamu? Rizky, kenapa kemana-mana bisa ketemu kamu? Rizky, kenapa kamu di sini? Gawat, ketemu Rizky lagi. Aku lagi sama Aditya. Gimana aku bisa dekat sama dia lagi? Harusnya aku yang tanya kepada kalian. Aku cuma mau beli barang di sini, malah ketemu kalian. Mau beli di lelang? Kamu tahu apa itu lelang? Kamu pikir di tempat ini ada kakakmu yang bantu kamu? Diam, Aditya. Belum cukup pelajaran dulu. Lihat wajah Aditya. Pasti mau berbuat jahat. Dia nggak capek ya? Rizky, tenanglah. Ada aku. Gak usah takut. Aku nyatakan lelang ini dimulai sekarang. Barang milik yang harga tertinggi. Barang pertama, vas keramik biru mulai 500 juta. Barang ini asli. Rizky, vas ini worth buat dilelang. Cuma main-main. Vas ini paling mahal cuma 600 juta. Lebih dari itu nggak sepadan. Biar aku 510 juta. Rizky, kenapa cuma naik 10 juta? Kamu bisa nggak 1 miliar? Barang 600 juta ditawar 1 miliar, Aditya. Rizky, aku tawar 100 juta. Masih ikut? Sudahlah, barang ini aku lepas. Peserta 5 tawar 100 juta. Ada yang ikut? 100 juta pertama, 100 juta kedua, terjual. Selamat peserta 5, berhasil dapat vas keramik biru. Lihat Rizky, ini namanya hebat. Baiklah, kau hebat. Sudahlah. Bagus, kau tahu diri. Barang selanjutnya, permata Majapahit. Mulai 70 juta. Harus. Aditya, kalau kau terus lawan aku, jangan salahkan aku kejam. 71 juta. Cuma tambah 1 juta lagi. Kok bisa nggak sih? Rizky, aku tetap seperti dulu. 100 juta. Laku 10 juta. Ya apa, 5 juta. Wah, harga tinggi banget. Enggak, Rizky biasanya pintar. Pasti dia tahu nilai barang ini. Long tas juta. Barang 70 juta, dia tawar 200 juta. Apa barang ini akan nilai khusus? Nggak kelihatan. Udah lama cek. Kok makin lihat, makin mirip palsu. Apa aku salah lihat? Gimana Rizky? Aku tawar 200 juta. Masih ikut? Sampai ke juta. Rizky, barang ini seharga itu. Bukan begitu. Aditya itu suka berebut sama kita kan? Main-main aja. Kamu jahat banget. Aditya, tak berani kau lagi. Rizky ini ternyata sangat berani tawar. Barang ini pasti mahal. Harus dapatkan. Tak ikut, anak anjing. Tidak 90 juta. 330 juta. 900 juta. Barang ini harus jadi milikku. 51 juta. Rizky, masih mau ikut? Masih ada uang. Tak ikut, menyerah. Rizky, ternyata kau tak sehebat itu. Bawa permata Majapahit
Biar kulihat. Aku habis 500 juta beli barang ini. Harus dilihat baik-baik. Ini permata Majapahit 500 juta. Kelihatannya biasa saja. Kau tahu apa? Barang yang bagus seringkali sederhana. Rizky, tak sangka kan? Akhirnya ada barang yang kau suka. Ada. Malah. Selamat Ketua Aditya. Gak ada reaksi Rizky ini. Jangan-jangan dia tahu tak bisa kalahkan aku, jadi menyerah sendiri. Gak ada. Ada apa? Aku ahli barang antik. Barang ini asli atau palsu? Satu lihat saja aku tahu. Barang ini kayaknya bukan asli. Apa maksudmu? Lihatlah, permata Majapahit ini keruh. Modelnya datar. Kayaknya bukan asli. Ini palsu. Palsu? Sembarangan. Aku habiskan 500 juta beli barang ini. Kamu bilang palsu? Kamu bohongin aku. Bukan, aku mau ingatkan. Kok ngomong gitu? Kamu gak tanya orang lain siapa Hadi Wijaya ini? Apa perlu aku bohongin kamu? Hadi Wijaya? Bukannya dia ahli barang antik terkenal di kota Surya? Barang antiknya pasti asli. Banyak bos keluarkan miliaran, tak bisa undang dia. Ini gimana? Sudah tahu aku siapa? Apa alasan aku bohong? Permata Majapahit ini palsu. Ini palsu. Mau 100 juta malah beli palsu. Aduh, barang ini ternyata palsu. Aduh, hampir tertipu. Makasih ya Ketua Aditya. Rizky, kamu mainin aku. Aku habisi kamu. Rizky, kau tipu aku. Aku habisi kau. Diam. Peserta nomor 5. Soal kau buat Onarwadi, kami panggil keamanan untuk keluarkan kau. Dan selanjutnya, lukisan 1000 bunga, karya Maestro Modern, harga dasar 50 juta. Barang ini sangat langka dan berharga. Berharga? Kau yakin? Aku yakin, barang ini berapapun harganya harus kutawar. Boleh lelang, peserta boleh tawar. Cih, siapa mau barang modern? Jangan bilang 50 juta, 30 juta pun tak sepadan. Master Hadi, menurutmu barang ini layak dilelang? Barang ini cuma tiruan modern, tak ada nilai, tak disarankan. Ya sudah, awalnya mau kutanam, aku ikuti Master Hadi. Ada yang mau tawar lukisan 1000 bunga? Kalau tidak, akan dilelang ulang. 50 juta. Kakak, apa kau tak dengar Mas Hadi? Barang ini tak ada nilai lelang, tak disarankan. Lukisan ini cantik, cocok dengan selera. Aku tawar buat main. Rizky, barang bagus kau tak tawar. Malah tawar barang sampah. Kau mau bikin aku tertawa? Rizky, barang bagus tak kau tawar. Malah tawar sampah tak laku. Mau bikin ketawa? Masih lebih baik daripada Ketua Aditya beli palsu. Sialan. Dia. Peserta 3, tawar 51 juta rupiah. Ada yang tawar lagi? 51 juta, kedua kalinya, terjual. $50 juta beli barang tak ternilai. Bersih dapat gratis. Rizky, menurutmu kakek benar-benar suka lukisan ini? Tenang saja, kau bilang kakek ahli soal barang antik. Dia pasti bisa lihat kehebatan lukisan ini. Pasti suka. Rizky! Fira, kenapa ikutin aku? Kan lama tak ketemu, kangen kamu. Sudahlah, aku tak sanggup. Kembali ke tempatmu. Rizky, maaf. Selama ini aku sudah renungkan. Tak patut korbankanmu demi uang. Kau maafkan aku kali ini. Aku tahu aku salah. Fira, berapa kali ku bilang kita tak cocok. Kalau benar-benar nggak ada kerjaan, mending cari penjara aja. Jangan cari aku. Rizky, aku salah. Aku benar-benar... Rizky, malam ini rumah kosong. Ke rumahku. Aku minta maaf. Boleh ya? Kamu ini, Rizky mau temani aku pulang ketemu orang tuaku. Jangan ganggu kami.
Kamu itu, Rizky mau temani aku pulang ketemu orang tuaku. Jangan ganggu kami. Ketemu orang tua? Serius? Tentu saja. Rizky, kau ngejar aku 3 tahun. Kenapa bisa malah ketemu orang tua cewek lain? Ketemu orang tua sama siapa tak urusanmu. Tolong jangan ganggu aku lagi. Kami ada janji. Dasar Rizky. Aku sudah merendahkan diri memohon padamu. Kau malah pergi bareng cewek lain. Tunggu saja. Rizky, tadi aku putuskan sendiri bilang kau mau temani aku ketemu orang tua. Kau tak keberatan kan? Tentu tak keberatan. Anggap saja kau bantu aku lepas Fira. Kalau tidak, tak tahu sampai kapan dia akan ganggu kita. Lain kali aku bantu lagi. Jangan dong. Jangan ada yang lain. Ayo, cepat jalan. Wah, aku tahu Yani cantik, keluarga kaya. Tapi tak sangka. Rizky, keluargaku ketat. Tak boleh orang luar yang tak diundang masuk. Jadi, tadi ku bilang ke pengawal, kau pacarku. Baru dibuka pintu. Kau tak keberatan kan? Tadi ku bilang pelayan, kamu pacarku. Baru dia buka pintu. Kamu nggak keberatan kan? Ya Tuhan, Yani cantik bilang aku pacarnya. Siapa bisa nolak? Aku nggak keberatan. Tapi kalau kamu bilang, apa enggak merusak nama baikmu? Nggak apa-apa. Kamu nggak keberatan. Kenapa aku? Ayo pacarku. Ayo ketemu kakek. Memang pantas keluarga Surya. Kerennya tak bisa dibeli uang. Rizky, ayah ibu masih di luar negeri. Nggak bisa pulang. Kakekku harusnya sebentar lagi datang. Biar aku kenalkan dulu keluargaku yang lain. Itu Paman Surya. Di sebelahnya adik iparku, Surya Chandra. Keluarga mereka nggak akur sama kami. Kamu cukup ramah saja. Ayo. Paman, Kak Chandra. Ini pacarku, Rizky. Halo Paman. Halo Kak Chandra. Halo apa? Yani, ada apa? Orang aneh-aneh, kamu ajak ke rumah. Yani, ada apa? Orang aneh-aneh kamu ajak ke rumah. Rizky itu pacarku. Jangan asal bicara. Pacar? Dia lihat wajahmu. Masih mahasiswa ya? Ya, aku masih kuliah. Kamu memang pintar cari jalan. Masih kuliah sudah mau singkatkan 30 tahun. Lihat dirimu di cermin. Cocok nggak sama Yani? Surya, Rizky datang pertama kali. Bisa bicara baik-baik? Harus bicara baik-baik? Dia siapa sih? Kamu juga, Yani? Kok asal bawa mahasiswa miskin ke rumah? Nggak takut kakek marah kalau tahu? Jujur saja, aku ini dijemput kakek Surya. Kau usir aku. Kakek Surya nggak setuju. Di wilayah timur, yang bisa kakek undang sendiri sangat sedikit. Kau bilang dijemput kakek, jangan bohong. Kau punya 3 menit keluar dari sini. Nanti jangan kotori kakek. Hari ini nggak ada yang bisa bawa dia. Sudah, jangan banyak ngomong. Nah, keluarga Surya bukan keluarga biasa. Aku sarankan, jangan paksa keluar sendiri. Kalau enggak, nanti kakek datang. Takkan sekedar suruh kau pergi. Berisik sekali. Ada apa? Kakek datang juga. Ada apa di sini? Kakek itu gara-gara Yani. Siapa saja dia ajak ke rumah. Tak tahu aturan. Kakek harus beri hukuman keluarganya biar dia belajar. Surya, jangan asal bicara. Jangan keterlaluan. Rizky bukan orang asing. Jangan asal bicara. Ayah, bukan aku yang bilang. Anak Yani ini tak tahu aturan. Tak tahu dari mana bawa mahasiswa miskin ke pesta ulang tahunmu. Kalau sampai tersebar, apa kata orang? Benar kakek. Biar aku usir orang ini sekarang. Diam. Rizky, aku undang sendiri ke pesta ulang tahun. Kalian malah usir dia. Bukan, kakek. Sudah kubilang, Rizky ini tamu kehormatan yang aku undang sendiri. Kakek,
Bagaimana mungkin? Kenapa Rizky bisa? Sudah aku bilang, kau sendiri tak percaya. Terima kasih kakek Surya, buktikan. Rizky ya? Yani sering cerita soal kamu. Hari ini baru ketemu, ternyata memang tampan. Bagus, bagus. Kakek juga penuh energi dan segar. Kalau tak bilang, tak akan disangka. Ini ulang tahun 70. Bagus, bagus. Pesta akan dimulai. Kau dan Yani jalan-jalan dulu. Kakek lihat, ini jam mewah yang kubawa dari luar negeri. Semoga kakek selalu sehat dan bahagia. Sudah sepuh ini, buat apa jam ini? Buat lihat kapan aku mati. Kakek, jam ini merek mewah luar negeri. Harganya 300 juta. Cukup. Terima kasih. Bawa pulang. Memuji tapi salah sasaran. Rasakan. Yani, hari ini ulang tahun kakek 70. Kau kasih kakek hadiah apa? Kakek suka barang antik. Ini lukisan 1000 bunga. Aku dan Rizky siapkan hadiah ulang tahun. Yani, ini lukisan antikmu. Kok kelihatan kayak palsu modern? Pasti. Lukisan ini kelihatan baru. Pasti ada masalah. Oh ya, Master Hadi Wijaya juga datang ulang tahun kakek. Dia ada di sini. Di mana Master Hadi? Di sini. Hadi Wijaya, selamat ulang tahun kakek 70. Semoga sehat dan panjang umur. Oh ya kakek, lukisan 1000 bunga. Hadiah dari Yani. Kebetulan Master Hadi ada. Biar Master Hadi cek, biar kita lihat lukisan ini dari masa mana. Kalau begitu, tak apa dicek. Silakan Master Hadi. Baik, biar aku cek. Lukisan ini ada yang aneh. Master Hadi, apa ada masalah dengan lukisan ini? Lukisan 1000 bunga ini sudah kulihat di lelang hari ini. Ini cuma tiruan modern. Betul. Aku sudah nasihati, jangan ikut. Tapi ada pemuda di sana yang beli lukisan ini dengan 50 juta. Itu dia. Dia yang beli lukisan ini dengan 50 juta. Yani, hari ini ulang tahun kakek. Temanmu ini bawa lukisan jelek ini buat tipu kakek. Kau hormati kakek. Aduh, Yani. Jangan marah ya. Meski kau tahu, kakek suka barang antik. Harusnya kau pilih barang bagus. Bayar 50 juta, dapat lukisan jelek. Bawa keluar, bukan bikin. Rizky, apa lukisan ini memang palsu? Apa kau salah pilih? Lukisan ini dari Majapahit. Karya asli Arif Majapahit. Tak ternilai harganya. Sudah cukup. Master Hadi sudah bilang, lukisan ini palsu. Jangan-jangan kau lebih hebat daripada dia. Bukan, lukisan ini asli. Rizky, turunlah. Kakek sudah terima niatmu. Kakek takkan salahkanmu. Kakek Surya, berkat kata-kata aku takkan kecewakan kakek. Hari ini, aku hadirkan karya asli Arif Majapahit. Lukisan 1000 bunga untuk kakek. Semoga panjang umur. Hari ini, aku hadirkan lukisan asli Arif Majapahit. Lukisan 1000 bunga tahun baru untuk kakek Surya. Semoga panjang umur. Rizky, kamu di sini. Main-main apa lagi? Cuma lepasin lapisan atasnya kan? Meski ada lukisan di bawah. Apa gunanya? Hah? Lukisan ini
Lukisan ini? Lukisan ini. Master Hadi, lukisan yang dia buka ada masalah apa? Ini lukisan asli Arif Majapahit. Apa? Master Hadi, serius? Benarkah lukisan ini asli Maestro Majapahit? Aduh, Arif Majapahit jarang lukis. Nilai lukisan ini tak bisa dihitung dengan uang saja. Lukisan ini ternyata antik Majapahit. Cuma 50 juta udah dapat ini, Rizky. Kamu hebat. Aduh, kamu memang hebat dari guru. Kali ini aku salah lihat. Maaf sudah meragukannya. Mas Nad, lukisan 50 juta ini kok tiba-tiba jadi asli? Master Hadi, Tadi kamu bilang lukisan ini palsu. cukup! Dasar gila, tak tahu diri. Lepaskan Master Hadi. Rizky, lukisan 1000 bunga. Kakek sangat puas. Kamu... Rizky, lukisan 1000 bunga. Kakek, aku sangat puas. Kau sangat perhatian. Asal kakek suka saja. 50 juta ini tak sia-sia juga. Walau lukisan ini beli 50 juta, tapi wawasanmu tak ternilai. Aku tahu kau, bareng Yani, riset inti cerdas. Inti cerdas ini pasti jadi tren masa depan. Besok di kampusmu, saat ada acara investasi, pasti aku datang. Dukungannya takkan kurang sedikit pun. Terima kasih dari sekarang, kakek. Tak usah sungkan. Kakek hari ini senang. Ayo makan. Ayo. Ini bukan kantor dosanya urus acara investasi. Kenapa kau ajak ke sini? Tentu saja, demi acara investasi. Penanggung jawab acara ini adalah paman ketiga. Kami sudah siapkan segalanya. Juara acara investasi kali ini pasti aku. Kali ini datang ucapkan terima kasih. Serius, Ketua Aditya? Kau hebat sekali. Ayo. Masuk. Paman ketiga. Wah, Aditya datang. Ayo, duduk dulu. Ya. Ayah suruh aku jenguk paman. Katanya paman suka vas antik. Ini aku beli di lelang. Harganya 1 miliar. Anggap sebagai hadiah. Bagus. Rumahku kebetulan kurang pas. Aditya, kau perhatian. Paman, soal acara investasi kampus. Tenang saja Aditya. Paman pasti bantu keluarga sendiri. Aku jamin. Acara investasi kali ini juaranya pasti kalian. Terima kasih, paman. Oke, cepat siap-siap. Acara investasi bakal dimulai. Acara investasi bakal dimulai. Pak Rizky dan Yani kok belum datang? Acara investasi jam 10. Sekarang baru jam 8.30. Kurasa kamu yang terlalu cepat. Ada. Kayak artis deh. Cocok banget. Pak Rizky akhirnya datang. Kami di sini sudah tunggu lama. Sudah. Kamu yang cemas. Pak Rizky dan Yani datang pas waktu... Oke, ayo kita masuk. Juara acara investasi kali ini pasti aku. Saat dapat hadiah 10 miliar, aku ajak kamu bersenang-senang. Jangan-jangan ini takdir. Rizky, kenapa kamu kayak perekat ikut orang kemana-mana? Ketua Aditya, kita datang duluan kan? Kamu sendiri yang kayak perekat. Selek mulut! Rizky, acara investasi ini khusus untuk siswa yang berwirausaha. Kalian ini paham apa itu wirausaha? Kenapa ikut juga? Cih, kalian bisa datang. Kenapa kami nggak boleh? Betul, kalian cuma sampah. Mana pantas bersaing di acara ini? Sebaiknya pulang saja. Aditya, belum ada pemenang. Kenapa sombong? Kamu tahu apa? Di dunia ini butuh koneksi dan kemampuan. Aku punya keduanya. Kalian mau bandingin apa?
Betul, status ketua Aditya tak sebanding dengan kalian. Benarkah? Jadi, koneksinya lebih hebat dari keluarga Surya? Tunggu saja. Kalian lihat sendiri bagaimana aku juara acara investasi ini. Vira, ayo pergi. Rizky, kamu tinggalkan aku demi wanita lain. Tunggu saja, kau pasti menyesal. Apa? Kok mereka berdua bisa begitu sombong? Dari mana mereka punya kepercayaan diri? Iya, belum cukup dihajar Pak Rizky. Mau pamer apa sih? Benar juga. Kalau Aditya begitu yakin, kita bandingkan proyek. Lihat siapa yang untung lebih banyak. Ayo kita pergi. Halo, Kak Fitri. Rizky, aku sama Kak Putri nanti ke aula bareng Kepsek. Mungkin agak telat. Kamu sama teman-teman jalan-jalan dulu. Oke, aku mengerti. Rizky, tak sangka kau berani datang. Aditya, sejak pagi kau sudah mengolok-olok. Aku sudah bosan mendengarnya. Kamu tak lelah? Ya, kamu tak bosan. Kami malah bosan. Aku datang untuk memberitahu kalian, jangan menipu diri sendiri. Juara acara investasi ini hanya akan menjadi milikku. Iya, juara acara investasi kali ini sudah pasti menjadi milikku. Dan ketua Aditya. Kalau kalian peka, segera pergi saja. Kalian yakin bisa jadi juara investasi ini? Tentu saja. Oke, asal kalian senang. Pak Rizky, apakah otak Aditya Wijaya rusak? Masih belum jelas, malah bilang seolah sudah pasti. Pria percaya diri berlebihan itu sangat menjijikkan. Kamu maksud apa sih? Sialan, apa maksud kalian? Ketua Aditya. Apa yang mau kamu lakukan? Oke, kalian gak percaya aku bisa jadi juara lomba investasi ini ya? Percaya. Ketua Aditya bilang apa, itu ya. Betul. Ketua Aditya, perlu kami serahkan hadiahnya sekarang? Oke, kalau kalian gak percaya, aku buktikan ke kalian. Orang yang urus acara ini ternyata paman ketigaku. Juara lomba investasi ini sudah ditentukan. Itu aku, Aditya Wijaya. Yakin paman ketigamu sudah atur agar kamu jadi juara lomba ini? Betul. Dengar ya, juara lomba investasi ini pasti aku, Aditya. Soal kecurangan berani dibicarakan secara terbuka. Kenapa nggak sadar Aditya bodoh sampai begini? Kenapa? Takut? Ketua Aditya, hebat. Sekarang mau mundur. Sudah telat. Hari ini, aku nggak cuma jadi juara lomba investasi. Tapi juga, kalian semua bakal malu nggak bisa sekolah lagi. Aditya? Paman ketigaku, dukung aku. Hari ini kalian lihat baik-baik bagaimana aku jadi juara. Betul. Ini dia yang jadi sandaran Aditya. Berani banget main belakang. Kalian main curang. Jangan salahkan aku. Pak, Rizky itu pengurus acara investasi. Aditya ada dia dukung. Kita harus gimana? Iya, inti pintar hasil kerja keras kita tak akan begitu saja jadi sia-sia kan? Tenang saja, takkan. Halo, Kak Fitri. Acara investasi ada kecurangan. Paman ketiga Aditya, pengurus di sini. Kata dia, juara sudah disiapkan. Cari tahu saja proposal mereka. Selesai. Wah, sudah selesai? Memang Pak Rizky, sekali gerak sudah sampai tingkat yang sulit dicapai. Sekali telepon saja sudah. Rizky, kamu hebat. Sudah. Acara investasi kampus tentukan masa depan mahasiswa. Karena Aditya begitu bodoh, kita manfaatkan kesempatan ini untuk basmi semua ulat kayu. Keren, Pak Rizky, lawan penjahat begini tak boleh lemah. Tenang saja Aditya, sudah kusiapkan semuanya. Juara acara investasi ini pasti milikmu. Investasi 1 miliar itu pasti juga milikmu. Terima kasih Paman ketiga. Juara pasti Aditya. Kalian yakin? Kalian begitu yakin?
Kamu siapa? Paman ketiga, dia itu Rizky yang kubilang. Oh, ternyata kamu. Asal bocah. Kamu terus-terusan lawan Aditya. Sekarang berani cari gara-gara. Kamu sungguh berani sekali. Aku berani datang karena aku punya backingan. Tak seperti orang lain yang tiap hari lakukan hal kelam. Pasti tak punya backingan. Apa maksudmu? Aditya, tak apa. Rizky, karena kamu sudah datang, biar ku bilang saja yang sebenarnya. Acara investasi ini, kamu takkan dapat investasi sedikit pun. Acara investasi belum dimulai. Jangan terlalu sombong. Acara investasi belum dimulai, tapi nasib kalian sudah ditentukan. Selama aku ada, kalian tak akan dapat kesempatan naik. Jangan paksa. Cepat, pergi! Kamu tega tekan mahasiswa. Tak takut ketahuan pejabat kampus. Betul! Kau suruh pergi, kami pergi. Kenapa? Karena aku penanggung jawab acara ini, ku bilang tekan siapa, dia harus tunduk. Mengerti? Ku bilang, mengerti? Hebat, hebat. Kalian sekarang tak mau acting lagi. Kalian begitu yakin bisa kendalikan seluruh acara ini. Kalian sekarang gak mau acting lagi. Kalian begitu yakin bisa kendalikan seluruh acara investasi. Sebagai penanggung jawab acara, selain Dewan Sekolah, Ketua Puteri dan Rektor, siapa yang lebih berhak mengatur acara investasi? Aku tak mau buang waktu. 3 minit lagi. Ajak orangmu keluar sekarang. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Kok kamu begini? Perilaku begini masih pantas jadi guru. Siapapun di sini tak berhak usir kami, termasuk kamu. Baiklah, Rizky. Kamu sebagai siswa tak nurut guru, sudah cukup. Malah berani melawanku. Start acara investasi sudah dicabut. Kamu sudah nggak bisa ikut. Rizky sudah suruh pergi, tak mau. Sekarang menyesal, sudah telat. Benarkah? Ketua, Aditya ku dengar ketua. Putri dan Bu Santoso kakak Rizky, kita tak apa-apa. Tenang saja, aku sudah selidiki. Mereka dan Rizky tak ada hubungan. Lagian paman ketigaku penanggung jawab proyek. Mereka pasti lebih percaya dia. Ketua Putri, Rektor, pas banget kalian datang. Siswa ini tak sopan, berani melawanku. Aku mau cabut ikutannya di acara investasi. Pas banget kalian jadi saksi. Tak sopan? Melawan guru? Maksudmu, Rizky? Iya. Rizky, lihat ya kelakuanmu. Sangat buruk. Sampai Dewan Sekolah pun tahu belum mau minta maaf. Diam. Menurutku, kalian yang harus minta maaf. Rizky adikku. Di depanku fitnah dia. Apakah aku tak tahu sifatnya? Atau kira aku sama bodoh kalian? Adik? Jadi yang aku usik itu adik Ketua Santoso? Semua habis. Ketua Santoso, aku tahu aku salah. Maafkan aku kali ini. Aku janji takkan ulangi lagi. Sebagai ketua lomba investasi, kamu malah main belakang. Bahkan usik adikku. Sekarang minta maaf. Gak lucu banget. Habislah. Semua habis. Soal ini, kok dia bisa... Kok langsung goyah? Ini proposal Aditya dan Vira. Barang begini pantas jadi juara lomba investasi. Begini caranya. Tak takut. Aditya, kok dia bisa tahu? Di mana sekarang? Emang aku tahu. Soal juara yang sudah ditentukan, kok bisa tersebar? Rizky, kamu yang lapor. Kak, tadi kamu sok banget. Gak pura-pura lagi. Siapa yang gak tahu? Kamu main belakang. Betul. Hal-hal kotormu yang tak bisa dilihat, cuma lihat CCTV saja tahu. Kamu kira semua orang bodoh? Tapi ya, aku yang lapor. Sebagai siswa unggulan, tak bisa diam. Tak usah sungkan. Habislah. Semua habis. Paman Aditya, sebagai ketua lomba investasi, kamu malah tak adil. Malah main hak istimewa, menentukan juara sendiri. Kampus tak bisa terima orang begini.
Kamu dipecat. Cepat pergi. Sudah habis. Paman ketiga. Sekarang giliran kalian. Sekarang giliran kalian. Ketua Doso, aku salah. Aku sungguh salah. Kami tahu, kami salah. Tolong maafkan kami. Salah? Salah di mana? Kami salah. Mengandalkan keluarga, merebut juara investment summit. Tuhan, aku sungguh salah. Tuhan murah hati. Maafkan aku sekali. Maafkan kami sekali. Cuma itu saja. Tak ada lagi. Ya, ulahmu ke Rizky. Apa sudah lupa? Hah? Rizky, aku tak patut ganggu Rizky. Aku tak patut merendahkan. Rizky, mohonlah pada Kak Putri. Aku sungguh menyesal. Kau tak menyesal. Kau cuma takut mati. Kau ganggu aku, kau tindas aku. Aku tak akan balas dendam. Kau tak punya adab. Tapi, kau manfaatkan keluarga merebut juara investment summit. Aku takkan balas dendam. Apakah teman-teman bisa maafkan kau? Betul. Semua demi acara ini, tiap orang kerja keras. Siap-siap lama sekali. Tapi kau cuma bicara, usaha semua jadi sia-sia. Siapa yang bisa maafkan kau? Aku... Aditya, Vira, kalian berdua curang terbuka di investment summit, merugikan hak siswa lain. Kalian berdua diusir. Aditya, Vira, kalian berdua curang di acara investasi, merugikan mahasiswa lain. Kalian diusir dari kampus. Pengawal, bawa mereka pergi. Jangan! Lepaskan! Aku tidak terima! Kalian berdua kakak Rizky. Kita sama-sama cari koneksi. Kenapa Rizky bisa aman? Aditya, kamu belum ngerti. Meski kakakku pimpinan sekolah, aku tak pernah manfaatkan statusnya menindas orang untuk keuntungan sendiri. Selama ini, aku hanya bergantung usaha sendiri, dapatkan pengakuan semua orang. Aku tak terima. Aku tak percaya. Kau bisa dengan kemampuanmu menjadi juara acara investasi. Oh ya? Kakek! Salam, kakek. Rizky, kakek janji mau dukung kamu. Kakek janji pasti penuhi. Bukannya dia pemimpin keluarga Surya? Dia datang ke acara ini buat dukung Rizky. Kayaknya anak ini bawa kejutan buat kita. Ayo, mulai! Grup Garuda investasi proyek AI Rizky 10 miliar rupiah. Grup Nusantara investasi proyek AI Rizky 30 miliar rupiah. Grup Bintang investasi proyek AI Rizky 50 miliar rupiah. Rizky, kakek ini dukungmu. Mantap kan? Terima kasih kakek. Tapi apa jasa saya bisa membuat banyak perusahaan ternama berinvestasi padaku? Kenapa bicara begitu? Mereka itu bukan aku yang ajak. Mereka sendiri setelah lihat kamu buat inti cerdas, meminta aku ajak mereka investasi proyekmu. Terima kasih para pengusaha atas dukungan kalian. Aku akan terus berusaha agar investasi kalian tak sia-sia. Baik, dengan kata-kata itu, investasi kami takkan sia-sia. Bagus, Rizky. Terima kasih, Kak. Sekarang, para juri, vote Rizky. Yang mendukung dia jadi juara, angkat tangan. Sekarang aku nyatakan, juara acara investasi adalah Rizky Pratama. Aditya, sekarang, apa aku pantas jadi juara? Baik, kali ini ku Aditya kalah. Rizky, maaf. Aku salah. Maafkan aku kali ini. Boleh kan? Cuma sekali. Aku mohon. Kak Fitri, sudah kapan ini kau masih mau kita kembali ke masa lalu? Dengar ya, aku tak bisa kembali. Aku tak bisa! Camkan ini, aku tak bisa kembali. Aku tak mampu. Pengawal, dia pergi. Rizky, lepaskan. Rizky. Juara, tak mau bicara di atas? Baik. Pertama, terima kasih teman-teman baikku. Berkat mereka, aku bisa meraih juara acara investasi ini. Kedua,
Terima kasih kakak-kakakku. Berkat kalian, aku punya semangat berjuang hingga bisa sampai ke tahap ini. Terakhir, terima kasih kepada semua peserta yang berjuang di sini. Usaha kalian takkan sia-sia. Rizky, kau bilang akan buktikan dengan kemampuanmu. Selamat, kau berhasil. Aku putuskan takkan ambil dana investasi ini. Selamat datang, ikut bersaing. Dengan adil, dapat investasi. Kak Putri, Kak Fitri, Rizky. Kak Luna, Kak Sinta, kenapa ke sini? Tentu saja untuk menemuimu. Aku sudah dengar, proyek AI-mu dapat investasi dari banyak pengusaha ternama. Kak Putri pun tak bisa. Kau tak tahu, saat jalan Kak Luna terus mengejar aku. Shinta, apa kau bilang? Selamat, Rizky. Kalau begitu, apa aku sudah diterima oleh kalian? Tak usah bahas lagi. Ayo, pulang. Rizky, besok ulang tahunmu kan? Iya, Kak Fitri. Tak kau ingatkan? Aku lupa. Aku belikan hadiah dulu. Tunggu dulu. Aku juga ikut. Aku juga. Kenapa kabur semua? Tunggu aku. Kenapa semua buru-buru? Rizky. Kau juga mau belikan hadiah? Atau temani aku pergi? Nemanin cewek belanja, itu di dunia ini hal paling melelahkan. Cuma beli hadiah ulang tahun, Yani terus paksa aku jalan sampai malam. Kuhabiskan tenaga. Siapa? Sudah malam, pintu tak dikunci, masuk saja. Kak Fitri. Rizky, selamat ulang tahun. Kak Fitri, kamu datang malam-malam bawa kue. Nggak ada hal lain. Iya. Rizky, sudah tidur? Kak Putri, aku buka pintu. Tunggu Rizky, kalau Kak Putri tahu aku tak tidur malam bawa kue ke sini, pasti kuhukum. Pasti kuhukum. Terus gimana? Kenapa? Lama sekali. Ngapain sih? Lagi apa? Aku lagi ganti baju. Ada apa Kak Putri? Ada keperluan? Ini ulang tahunmu kan, Rizky? Selamat ulang tahun. Kue, aku taruh di meja ya. Kok ada kue lagi? Rizky, sudah tidur. Aku masuk ya. Kak Shinta. Kak Sinta. Rizky halangi Kak Sinta. Aku mau lihat malam-malam dia mau apa. Bukan. Kak Sinta, aku ganti baju dulu. Nanti buka pintunya. Cowok juga lambat sekali. Aku Selamat ulang tahun. Terima kasih Kak Sinta. Kamu apa sih? Ini kue. Lagi-lagi. Kenapa? Tak suka? Bukan. Aku suka. Makasih Kak Luna. Kok kue banyak banget? Kak Putri sama yang lain juga kasih ke kamu. Iya. Cuma kasih kue. Kenapa tegang? Jangan-jangan di kamar ini ada orang. Kak Luna, dengar aku dulu. Jangan mendesak. Aku mau jatuh nih. Kalian kenapa di sini? Rizky, ada apa ini? Lucu banget. Kakakku yang baik-baik. Kasih kue ya kasih saja. Kenapa harus satu-satu bergantian? Kalian berempat biasa nggak akrab. Lihat aku diusik kalian malam ini. Aku capek banget. Rizky, jangan marah. Ayo, kakak urusin. Terima kasih Kak Fitri. Aku juga urusin. Aku juga pijat. Makasih Kak Luna.
Kak Sinta tangan berat, pantas dia latihan taekwondo. Kak Putri, pelanin Kak. Kalian akrab ya. Ibu, kamu sama Pak Pratama pulang dari liburan? Di luar juga mah seru, di rumah lebih nyaman. Pas Rizky ulang tahun, kita buru-buru pulang. Paman, Bibi, sudah pulang? Yani datang. Aku datang ulang tahun Rizky. Selamat datang. Yeyo, masuk. Sekarang semua sudah kumpul, kita ucapkan Rizky selamat ulang tahun ya. Oke. Selamat ulang tahun. Terima kasih Kak, terima kasih Bapak Ibu, terima kasih Kak, terima kasih.